guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Iqbal Firmansyah Firdaus. Kita akan mengulik, mereview, menjelaskan, mempresentasikan hasil dari presentasi teman saya. Oke, lanjut. Yang pertama, manajemen persediaan yang dibawakan oleh Muhammad Farhan kelompok 8. Dari sini kita bisa lihat apa sih itu manajemen persediaan dan apakah penting? Oh, tentu sangat penting. Karena Saudara Farhan sudah menjelaskan betapa pentingnya manajemen persediaan itu, yaitu pendekatan sistematik untuk memperoleh penyimpanan, pengambilan keuntungan dari aset non-modal atau dalam artian bahan baku dan barang jadi dengan jumlah stok yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang tepat pula. Asik. Fungsi dari manajemen persediaan ini sangatlah penting banget untuk memberikan pilihan barang agar memenuhi permintaan pelanggan, biar pelanggan tidak rewel dan tidak komplain terhadap stok dari persediaan barang yang kita miliki. Untuk memisahkan pula barang persediaan, ada tahapan produksi dari setiap proses produksi. Yang selanjutnya untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah. Dan yang terakhir untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga, itu yang sangat dipentingkan pula. Oke, lanjut. Jenis-jenis persediaan. Dari persediaan ini ada beberapa jenis-jenis, ada 4 yang kita ambil dari presentasi Muhammad Farhan. Yang pertama itu ada persediaan bahan mentah atau disebut juga raw material inventory, yaitu bahan-bahan yang biasa dibeli tapi belum masuki proses produksi. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau disebut work in process WIP inventory, yaitu produk atau komponen yang tidak lagi merupakan bahan mentah tetapi belum menjadi barang jadi. Yang ketiga ada pemeliharaan, perbaikan, operasi atau maintenance atau repair atau juga disebut juga operating. Bahan-bahan pemeliharaan, perbaikan, dan operasional. Yang keempat ada persediaan barang jadi, finished good inventory, atau barang yang sudah siap dijual tetapi merupakan aset dalam pembukuan perusahaan. Yang selanjutnya ada faktor mempengaruhi persediaan. Jumlah dana, ada lead time, ada pengguna, ada daya tahan, bencana, dan penawaran. Oke, lanjut. Sistem manajemen persediaan. Yang pertama ada analisis ABC, yaitu membagi persediaan menjadi 3 kelompok berdasarkan volume barang tahunan dalam jumlah uang. Yang kedua ada perhitungan siklus, melakukan pencatatan persediaan secara akurat. Yang kedua ada keakuratan pencatatan, yaitu persyaratan bagi manajemen persediaan, penjadwalan produksi, dan penjualan. Yang keempat, pengendalian persediaan, melakukan pengendalian terhadap persediaan agar tidak terjadi penyusutan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari kesimpulan ini saya bisa melihat betapa Muhammad Farhan menyimpulkan dari semua aspek dari materi ini, dari awal sampai akhir menyimpulkan sangatlah bagus. Namun sambil kita review kembali dari presentasi Muhammad Farhan ini, kurangnya ada gambar atau studi kasus yang mampu menghidupkan presentasi setiap slide demi slide pokoknya demi slide. Yang selanjutnya ada strategi tata ruang yang diambil oleh kelompok
5 yaitu saudari Sani Lestari dan saudari Alia Sipa Nurjahra. Dari sini kita bisa melihat betapa kelompok 5 menjelaskan pentingnya strategi keputusan tata ruang yang mendefinisikan dari tujuan yang lebih efektif, mengapa tata ruang itu sangat penting pada aspek lingkungan, studi kasus di tempat kerja masing-masing. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tata ruang. Dari sini juga kita bisa melihat betapa ada beberapa poin tata ruang dan contoh tujuan umum yang mungkin saudara dan saudari bisa membayangkan betapa kita sering lihat di lingkungan tempat kerja kita, seperti tata ruang kantor, tata ruang toko eceran yang biasa kita lihat di lapangan. Terus ada tata ruang gudang, tata ruang posisi tetap, ada tata ruang berorientasi proses, ada tata ruang sel kerja, dan ada tata ruang berorientasi produk yang memiliki tujuan dan dari segala aspek yang kita ketahui. Oke, dari kelompok 5 ini yang menjelaskan tentang strategi tata ruangan, dari kelompok 5 adanya kurangnya gambaran atau studi kasus dari kelompok 5 ini yang perlu ditingkatkan kembali saat presentasi, dan penjelasannya poin demi poin perlu dirinci kembali dan perlu ditingkatkan kembali dari segi studi kasus atau contoh pemaparan dari tiap materi untuk bisa teman-teman atau audien lebih mudah membayangkannya. Oke, yang terakhir ada kelompok 2 yaitu pengelolaan kualitas yang dibawakan oleh saudara Elang Langsa beserta saudara Pak Ridwan Putra. Di sini bisa kita lihat ada pendahuluan dan ada definisi-definisi atau informasi atau kedalaman materi yang disampaikan cukup mendalam. Namun sepertinya terlalu ramai, maka perlu disederhanakan lagi tiap poin-poin dari tiap-tiap slide. Dari teknik penyampaian seperti suara presentasi terdengar jelas dan mudah dimengerti, namun sepertinya penguasaan materi tampaknya kurang sehingga masih seperti membaca. Dan terus juga di sini penggunaan desain atau gambar grafik seperti font, terus seperti background yang kurang, perlu ditingkatkan kembali dan dibuat lebih menarik sehingga audien yang melihat cukup tertarik dan mudah untuk membayangkan agar bisa mengambil poin-poin penting dari setiap slide demi slide. Di sini juga kita bisa melihat ada contoh-contoh dari grafik dan gambar-gambar dari tiap-tiap contoh dari grafik, namun masih perlu ditingkatkan kembali